Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan Bos Risto Channel guys. Ya, kali ini Bos Risto guys akan membahas mengenai membuka gerai resto baru. Ya, bagi Anda yang mau membuka resto baru lagi guys, perlu dipertimbangkan mengenai lokasi tempat Anda akan membangun resto barunya guys. Ya, di video vlog Bose lainnya sudah dibahas mengenai persyaratan apabila akan membuka sebuah resto baru, ya, cabang baru. Nah, untuk vlog kali ini Bose akan membahas mengenai kira-kira jaraknya berapa jauh, ya, jika kita akan membuat sebuah cabang resto baru lagi gitu ya. Jaraknya berapa dan kemudian konsepnya harusnya bagaimana, itu juga perlu diperhatikan ya guys ya. Jadi gini guys, jika Anda sudah merasa perlu untuk membuka sebuah resto baru ya guys, nah, sudah memenuhi kriteria yang sudah disebutkan Bose pada vlog lainnya di Bose Risto Channel ini, maka kita akan memikirkan di manakah kita sebaiknya membuka resto baru tersebut. Ya, cabang dari resto kita tersebut sebaiknya akan dibuka di sebelah mana. Jadi menurut pengalaman Bose guys, ini pengalaman real ya guys. Jadi waktu awal mula Bose merintis bisnis resto ini, Bose berpendapat bahwa sebaiknya resto itu berjarak minimal 5 km dari resto yang pertama atau sebelumnya. Ya, harapannya adalah jika jaraknya paling tidak 5 km atau tidak terlalu dekat dengan resto yang awal, maka tidak terjadi persaingan internal ya untuk pelanggan dengan segmen yang sama. Itu alasan Bose waktu itu guys. Jadi waktu awal mula Bose membuka itu jarak dari resto yang sebelumnya itu minimal 5 km. Ya, apakah itu memang bagus hasilnya guys? Ya, secara umum dapat dikatakan memang itu cukup efektif guys ya. Namun demikian, seiring perkembangan restonya Bose guys, ternyata ada kalanya kita membuka resto itu tidak harus jaraknya sejauh itu guys. Tidak harus sejauh itu juga. Tidak harus 5 kilometer atau lebih ya. Bahkan Bose pernah membuka itu berhadapan-hadapan ya, berseberangan di satu jalan, kemudian berhadapan-hadapan ya. Apakah hasilnya jelek gitu? Apakah pelanggan berkurang karena dua resto tersebut berebut? Jawabannya adalah ternyata tidak guys. Jadi rupanya ketika Bose pun membuka resto baru yang lokasinya berdekatan dengan restonya lama Bose, ternyata itu tidak mengganggu tuh untuk pelanggan resto yang lama gitu. Jadi rupanya untuk membuka sebuah cabang resto baru bukan semata-mata jarak antar resto ya. Ternyata ada faktor-faktor lain yang perlu kita pikirkan atau pertimbangkan. Ya. Adapun faktor-faktor tersebut guys ya, yaitu adalah mengenai wilayah atau daerah lokasi resto kita itu sendiri ya, dan termasuk kapasitas tempat duduk untuk menampung pelanggan restoran ya. Dalam hal ini untuk daerah yang mana pangsa pasarnya masih bertumbuh ya dan tidak tertampung oleh satu resto, maka kita dapat membuka resto di dekat lokasi resto yang lama ya. Namun demikian, apabila kapasitas resto di tempat resto yang lama saja masih cukup, maka nampaknya kurang tepat apabila kita membuka resto yang
berdekatan dengan resto kita yang lebih awal. Nah, oleh karena itu ketika kita akan membuka sebuah resto baru harus jelas dulu alasan membuka resto kita itu apa, guys, ya. Apakah kita akan melakukan invasi, ya. Invasi itu maksudnya apakah kita akan menyerang, ya, bukan menyerang sih maksudnya. Apa kita akan mencari pelanggan baru, resto baru di sebuah wilayah baru, ataukah kita akan mengoptimalkan, ya, potensi pangsa pasar, ya, pelanggan resto di wilayah resto yang sudah berjalan ini, gitu. Jadi pertanyaan itu harus dijawab terlebih dahulu, guys. Jangan kita buru-buru membuka sebuah resto tanpa pertimbangan yang matang. Jika kita niatnya untuk menampung lebih banyak pelanggan resto kita yang saat ini tidak tertampung, maka itu solusinya bisa dua sebenarnya, guys. Jadi yang pertama adalah merenovasi bangunan resto di tempat kita, ya, yang sekarang sudah overload tersebut, ya, karena pelanggan sudah berjubel sehingga bahkan membuat tidak nyaman pelanggan sampai antri-antri misalkan. Nah, itu berarti saatnya kita mungkin harus berenovasi tempat untuk memperluas wilayah untuk pelanggan, ya. Namun demikian ada juga alternatif yang kedua. Apabila perluasan wilayah resto itu tidak dapat dilakukan, ya, di resto kita yang sudah ada, mungkin keterbatasan lahan gitu misalkan, ya, atau keterbatasan lahan parkir gitu, maka yang dapat dilakukan adalah membuka cabang baru, guys, ya, membuka sebuah cabang baru resto yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan resto yang sudah ada. Itu bisa di sebelahnya, itu bisa di seberang jalan juga. Ternyata itu masih cukup efektif, ya. Jadi itu alasan untuk membuka resto harus jelas. Apakah itu untuk sifatnya untuk menampung lebih banyak pelanggan yang selama ini kurang dapat diakomodir atau ditampung oleh resto yang sudah ada, atau yang kedua adalah rencana invasi atau perluasan bisnis resto kita. Apabila kemudian rencananya adalah invasi atau perluasan pangsa pasar bisnis kita untuk mencari pelanggan-pelanggan baru, guys, maka karakteristik dari lingkungan sekitar target kita membuka resto baru itu harus betul-betul kita pelajari terlebih dahulu. Misalkan daya beli masyarakat di tempat tersebut, ya, atau wilayah tersebut, apakah daya belinya cukup bagus, artinya orang-orang daerah situ itu memang suka jajan dan mampu untuk jajan, ya, karena mohon maaf, guys, tidak semua wilayah itu punya kebiasaan untuk jajan atau makan di luar, guys, ya. Tidak semua wilayah, ada wilayah-wilayah tertentu kurang terlalu suka untuk jajan di luar, ya, jarang sekali mungkin gitu. Atau itu berkaitan juga dengan sebenarnya gaya hidup atau mohon maaf dari tingkat ekonomi atau pendapatan lingkungan sekitar, ya. Ya, kita harus ketahui bersama bahwa kalau daerah yang sifatnya ekonominya masih kurang, itu kemungkinan jajan atau makan di luar di resto atau rumah makan juga nampaknya kemungkinannya lebih kecil. Berbeda dengan mungkin daerah itu banyak daerah misalkan perkantoran atau daerah wisata atau daerah kampus gitu, atau pabrik, ya, atau perumahan-perumahan yang kelasnya kelas menengah dan ke atas. Itu kemungkinan mereka, ya, masyarakat yang tinggal di daerah situ untuk makan di luar masuk ke resto itu nampaknya lebih besar, ya, daripada mungkin mohon maaf misalkan Anda membuka sebuah resto di pelosok-pelosok kampung gitu atau di pegunungan-pegunungan, ya. Walaupun itu tidak salah juga. Namun untuk membangun yang seperti itu di pelosok-pelosok yang sepi-sepi, ya, itu harus dipahami dulu, guys, konsepnya rumah makan Anda atau resto tersebut Anda itu, atau juga pangsa pasarnya dan strategi marketing, ya, itu sangat penting, dan itu dibahas di vlognya Bose Resto yang lainnya.
Jadi itu guys ya. Jadi untuk membuka rumah makan itu paling tidak alasannya ada 2 tadi guys ya. Jadi kalau Anda mau membuka resto itu paling tidak harus menjawab 2 pertanyaan tadi. Yang pertama adalah apakah memang kapasitas di resto yang sedang Anda jalankan itu sudah overload, tidak mampu menampung lagi pelanggan, maka Anda bisa buka resto dan itu jaraknya bisa dekat-dekat saja, tidak terlalu jauh dari resto yang sudah ada. Bisa di sebelahnya, bisa juga di seberangnya, atau berjarak tidak jauh dari resto yang sudah ada. Itu untuk menampung lebih banyak pelanggan-pelanggan yang selama ini mungkin belum tertampung ya, karena kapasitas resto Anda yang belum mencukupi. Namun demikian, jika niat kita adalah menginvasi atau perluasan segmen bisnis ke area baru, maka kita harus mencari lokasi yang kira-kira karakteristiknya sesuai dengan kategori ya resto kita, termasuk daya belinya dilihat, kebiasaan masyarakatnya ya. Itu juga penting guys untuk membuka resto. Dan sebaiknya kalau untuk mencari pangsa pasar atau pelanggan baru, sebaiknya mencarinya di lokasi yang berjarak lebih jauh ya dari resto yang sudah ada. Jadi ingin menangkap pangsa pasar di sebuah wilayah tertentu itu ya guys ya. Jadi itu saja guys, mungkin bahasan mengenai jarak membuka resto baru dari resto lama itu berapa jauh ya. Jawabannya adalah tergantung niat Anda membuka cabang baru lagi itu untuk apa ya. Jadi itu sudah dibahas di depan ya guys ya. Semoga liputan kali ini atau bahasan Bosi Resto kali ini ada manfaatnya guys. Apabila ada saran, kritik, pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jika Anda suka silahkan like, dan jika Anda ingin mengikuti terus silahkan pencet tombol subscribe. Ya demikian guys ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidup Madiang.